Selamat pagi anak-anak. Baiklah, sebelum saya mulai dari pembelajaran, marilah kita berdoa dulu. Coba ketua kelas memimpin doa. Berdoa bisa dimulai. Berdoa selesai. Siapa yang nggak hadir hari ini? Sisi, Bu. Oh, Sisi. Oke. Yang lainnya nggak ada ya? Oke. Baiklah. Sebelum materi saya lanjutkan, coba kalian diingat lagi. Kalian sudah kelas 8, coba diingat lagi pelajaran di kelas 1, yaitu salah satu dari ciri-ciri makhluk hidup. Siapa yang bisa? Ayo, Heni. Bernapas, Bu. Oh, bernapas. Retno. Bergerak. Oh, bergerak. Nah, mungkin yang lainnya? Oke. Berkembang biak, Bu. Oh ya, berkembang biak. Oke. Dah, semua sudah tahu ya bahwa ada 7 ciri-ciri dari makhluk hidup. Nah, salah satunya tadi Heni bilang benar yaitu bernapas. Nah, pada materi hari ini kita akan membahas masalah sistem pernapasan pada manusia. Tujuan kita bernapas untuk hidup. Apa hidup itu hanya bernapas saja? Makan, Bu. Oh, makan juga. Jadi kalau hanya makan terus tidak bernapas atau bernapas saja, apa terus kita hidup? Kita bernapas, tidak makan, tidak minum, tapi kita bernapas? Nggak bisa, Bu. Nggak bisa. Nah, jadi kalau tujuan kita bernapas, itu untuk hidup, itu berarti salah. Kenapa? Karena dalam kita bernapas itu nanti akan mengalami reaksi-reaksi dengan makanan yang kita makan atau yang disebut dengan oksidasi biologi. Itu nanti akan membentuk yang namanya energi. Jadi tujuan dari bernapas adalah untuk pembentukan energi. Nah, proses pembentukan energi yang dicampur dengan nanti atau bereaksi dengan makanan yang disebut dengan oksidasi biologi. Nah, reaksi kimianya yaitu oksigen ditambah dengan C6, H12O6, ini adalah zat makanan, akan menghasilkan CO2 yang kita keluarkan, kemudian H2O dan energi. Nah, energi inilah nanti kita gunakan untuk beraktivitas. Nah, dalam prosesnya sebenarnya proses oksidasi biologi ini kebalikan dari proses fotosintesis. Mungkin kemarin kita sudah mempelajari proses fotosintesis. Nah, ini adalah prosesnya. Jadi sama-sama pembentukan energi. Nah, dalam proses atau dalam sistem ini nanti, sistem pernapasan, nanti yang kita bicarakan adalah yang pertama, alat-alat pernapasan. Nah, apa saja alat-alat pernapasan di sini? Coba kalian lihat di sini ada carta yang sudah Bu tampilkan. Di sini ada hidung, pangkal tenggorokan, batang tenggorokan, kemudian cabang batang tenggorokan atau disebut dengan bronkus, kemudian ada bronchiolus, kemudian ada yang terakhir adalah alveolus. Ini adalah alat-alat pernapasan. Nah, dalam proses pernapasan kalau kita menghirup oksigen, nah di sini arti dari bernapas tadi. Arti dari bernapas atau pengertian dari bernapas yaitu memasukkan oksigen dan mengeluarkan CO2. Nah, oksigen yang kita masukkan itu pertama kali masuk di hidung. Di hidung itu nanti oksigen itu mengalami 3 proses, yaitu disaring, dilembabkan, dan diatur suhunya. Nah, di sini nanti jadi
oksigen yang masuk di hidung itu hanya terjadi pertukaran saja. Jadi atau hanya lewat ditukar dari luar ke dalam. Tetapi nanti prosesnya yang lebih lanjut nanti ada di bagian yang lebih lanjut nanti saya terangkan. Nah, kalau sudah masuk di hidung nanti akan turun di sini di bagian pangkal tenggorokan. Di pangkal tenggorokan ini nanti ada yang namanya epiglotis. Kenapa? Karena di dalam leher sini ada dua lubang, yaitu satu tenggorokan, satu kerongkongan. Di sini untuk jalur pernapasan adalah tenggorokan, kalau jalur pencernakan adalah kerongkongan. Epiglotis fungsinya untuk menutup salah satu. Nah, maka dari itu kalau kebiasaannya gimana epiglotis? Kebiasaannya epiglotis itu menutup jalur tenggorokan, kerongkongan. Betul. Biasanya yang dijaga. Kenapa? Kita tidak setiap saat itu makan. Makan itu kita nggak terus makan, tapi kalau bernapas kita terus makan. Maka dari itu kenapa kita tidak boleh makan sama ngomong? Dikhawatirkan bersamaan dengan makanan masuk juga oksigen. Nah, kebiasaan jalur yang ditutup adalah jalur kerongkongan, yang dibuka tenggorokan akhirnya masuk jalur ke kerongkongan makanan. Nah, sebelum masuk ke dalam paru-paru, udara dari paru-paru mendorong keluar, kita tersedak, akibatnya nasi masuk lewat hidung. Kenapa? Karena lewat jalur pernafasan. Masalah sistem pernapasan. Lah, sekarang saya mau tanya. Coba Heni sebutkan bagian atau alat-alat pernapasan. Hidung, tenggorokan, bronkus, bronkiolus, gelembung paru-paru atau alveolus. Oke. Coba sekarang Rindi, sebutkan atau jelaskan proses yang terjadi di alveolus. Mungkin bagaimana? Bisa jelaskan? Udara tertukar, Bu. Udara tertukar. Maksudnya tertukar yang bagaimana? Udara bersih dan kotor. Oke. Mungkin ada lagi yang lainnya bisa? Bu, tadi pertukarannya katanya di hidung. Oh, pertukarannya di hidung. Oke, ini sebenarnya di hidung itu pertukaran dalam artian udara dari luar ke dalam. Tapi kalau di dalam alveolus itu pertukaran yang nanti masuk ke pembuluh darah. Jadi udara yang kotor yang dibawa oleh atau oleh Hb yang ada di dalam darah itu nanti ditukar di dalam alveolus. Di sini ada udara yang mengandung oksigen masuk di bagian alveolus, diikat oleh hemoglobin menjadi oksihemoglobin, dimasukkan ke sel, masuk ke sel darah merah, kemudian sel darah merah yang mengandung karbon dioksida dikeluarkan, kemudian keluar. Itu prosesnya, pertukarannya. Nah, itu terjadi di alveolus ya, Bu? Iya, itu terjadi di bagian alveolus. Nah, karena di sini prosesnya ya, di sini dari gambar di sini kelihatan. Nah, kemudian sekarang saya mau sedikit tanya. Tolong nanti seandainya dalam satu ruangan di sini yang lab seperti ini diisi oleh 100 anak siswa, bagaimana keadaannya? Rame. Bu, banyak CO2 yang keluar. Banyak CO2 yang keluar. Bagi tubuh gimana nanti dampaknya? Tidak baik. Ada yang lain? Panas, Bu. Oh, panas. Ada yang lain? Berkeringat, Bu. Berkeringat. Oke, baik, pinter sekali. Lah,
Karena kita dalam bernapas mengeluarkan CO2 dan CO2 itu adalah racun bagi yang seandainya masuk ke dalam tubuh kita, maka seandainya dalam satu ruangan ini banyak penduduknya atau banyak individunya atau banyak misalnya 100 tadi yang saya bilang, berarti nanti akan terjadi CO2-nya banyak dibandingkan oksigennya, maka nanti kita secara tidak langsung akan menghirup CO2, padahal CO2 itu di dalam tubuh kita akan menjadi racun. Biasanya nanti kalau sudah keracunan dampaknya ya kalau tidak lemas ya pingsan. Itu salah satunya. Sama seperti misalnya kemarin kalau misalnya pada waktu musim kemarau daerah-daerah Kalimantan atau Sumatera itu banyak sekali pembakaran hutan, akibatnya banyak asap. Lah, itu juga sama nanti pada tubuh kita akan jadi sama tidak sehat pada paru-paru kita. Nah, tolong kalian nanti mencari boleh membuat artikel yang kamu referensinya bisa cari di Google atau cari di koran atau di mana saja, boleh membuat artikel tentang dampak kebakaran hutan bagi kesehatan tubuh kita atau bagi kesehatan sistem pernapasan pada manusia. Nah, tugas itu nanti akan dikumpulkan minggu depan pada waktu pembelajaran IPA selanjutnya. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.